Sungguh ya Tuhan, seperti sepanjang pujian yang kami nyanyikan, Tuhan yang mengenal dan mengerti hati kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan firman-Mu. Berkati akan hamba-hamba-Mu, firman yang akan kami dengar, yang hendak kami baca dan kami renungkan, yang akhirnya kami akan melakukannya, termeteraikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir, saya percaya Tuhan sungguh-sungguh pribadi yang nyata, yang bisa kita kasih, dan kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau tema ketaatan kepada Tuhan adalah perlindungan kita. Ketika seseorang itu tidak taat, ketika seseorang tidak melakukan firman Allah, maka dia sedang keluar dari jalur perlindungan Allah. Pengetahuan rohani itu penting Bapak Ibu. Ya, pengertian akan firman Allah itu sangat penting. Tetapi jika tidak disertai ketaatan, jika tidak disertai dengan melakukan firman Tuhan, maka sia-sia belaka. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau tidak kita akan menipu diri kita sendiri. Dengan melakukan firman Allah, dengan taat kepada Allah, maka kita akan seperti sepanjang pujian tadi. Saudara akan mengikuti jejak Tuhan. Dan saudara akan mengenal dan mengerti hati Tuhan. Dan saudara akan melakukan dan mengerjakannya. Mari kita membuka sebuah contoh. 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11, Bapak Ibu yang saya hormati. 1 Raja-Raja pasal 11. Harusnya kita membaca ayat yang ke-1 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nanti saya berharap di rumah Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini. Satu pasal penuh. Bapak Ibu harus membacanya di rumah. Tapi saat ini saya mengajak kita untuk melihat ayat 1 sampai yang ke-8 dengan cepat. Ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Bergaul saja tidak boleh.
Apalagi hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bergaul tidak boleh, tapi sekarang membuat sebuah persekutuan. Ayat 3, akhirnya ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah mereka. Saudara, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai yang ke-8. Ini menceritakan tentang ketidaktaatan Salomo. Semua catatan ketidaktaatan Salomo ini ditulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 8. Karena ketidaktaatannya ini, maka nanti dalam ayat 9, Bapak Ibu yang saya hormati, Tuhan murka, Tuhan menghakimi, dan Tuhan menghukum Salomo. Sampai pada ayat-ayat berikutnya. Saya tidak membahas itu nanti berikutnya. Tetapi sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dan melihat Salomo ini yang sampai tidak taat seperti ini, itu sebenarnya siapa sih pribadi Salomo ini? Dan bagaimana Allah sudah memperlakukan, Allah sudah bekerja, Allah menyatakan dirinya untuk Salomo ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membandingkan bagaimana kehidupan Salomo sebelum sampai dia menjadi tidak taat dan tidak melakukan firman Allah. Nah, bagian ini saya ingin kita melihat sebentar arti nama Salomo. Saudara, nama Salomo ini yang kita akan lihat lebih dulu sebelum kita nanti melihat kejatuhannya. Nama Salomo itu dalam bahasa Ibrani adalah Selomo. Salomo atau Selomo dalam bahasa Ibrani itu artinya damai. Baik kan? Salomo itu berasal dari kata shalom. Kalau dalam bahasa Ibrani. Shalom itu berarti damai sejahtera. Jadi nama Salomo itu bisa diartikan keheningan, damai, sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, dan kemakmuran. Bahkan nama ini diberikan oleh Allah sebelum kelahiran Salomo. Mari kita buka 1 Tawarik 22 ayat 9. Kita buka 1 Tawarik 22 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1
Tawarik 22 ayat 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya. Ia akan bernama Salomo. Dan Alkitab berkata Salomo itu artinya sejahtera. Salomo itu artinya sentosa. Maka pada zaman Salomo ini Israel menjadi negeri yang paling aman, paling damai dan penuh sejahtera. Saudara, dari namanya yang diberikan oleh Tuhan, kita tahu harusnya bagaimana Salomo itu hidup. Lalu berikutnya, pada waktu Batseba melahirkan Salomo, tadi sebelum kelahirannya. Sekarang pada saat ibunya akan melahirkan Salomo, ya. Pada saat Batseba melahirkan Salomo. Mari kita buka 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Allah memberikan nama dengan mengirimkan seorang nabi yang bernama Nathan supaya Salomo juga disebut Yedija. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo. Kepada anak itu Tuhan mengasihi anak itu. Nama Salomo juga berarti Tuhan mengasihi anak itu. Nama Salomo juga berarti Tuhan sangat mengasihinya. Ya, seperti yang diungkapkan tadi. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Dalam terjemahan lain disebut Jedidia. Yang artinya apa? Orang ini dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari nama kita mendapat bukti bahwa Allah sangat mengasihi Salomo. Saudara, kalau orang itu dikasihi, dia tidak membalas mengasihi, berarti orang itu busuk. Kalau kita menolong orang dan orang itu tidak pernah mengerti, gak perlu membalas, mengerti dan menerima kebaikan kita, berarti orang itu tidak pernah bisa menghargai dirinya sendiri. Salomo yang bukan apa-apa dan Salomo yang bukan siapa-siapa, Tuhan angkat dia sedemikian rupa. Dan untuk membuktikan perhatian dan kasih daripada Salomo, saudara, ada ayat yang lain tapi saya tidak ajak Bapak Ibu membaca, tapi saya cerita dengan cepat. Salomo ini sebetulnya anak yang keempat Bapak Ibu. Tapi Tuhan lewat firman Allah ingin menceritakan kepada Bapak Ibu, begitu anak daripada Batseba ini mati, lalu seolah-olah anak berikutnya adalah Salomo. Sebetulnya tidak. Masih ada kakak-kakaknya. Tapi Allah sengaja seperti tidak memperhatikan anak yang lain. Karena apa? Allah dalam kedaulatannya hendak menyatakan kasih karunia-Nya untuk seorang yang bernama Salomo. Saudara, berapa banyak orang di luar gedung gereja ini yang tidak pernah menerima Kristus dan tidak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi saudara dan saya dijadikan biji mata Allah.
Itu dari nama Salomo Bapak Ibu. Sekarang saya ajak kita melihat pada masa pemerintahan Salomo. Tadi bagian tentang namanya. Sekarang bagian dari pemerintahannya. Waktu dia menjadi raja. Ya, coba kita buka. 1 Raja-Raja 2 ayat 12. Di Israel itu pada masa pemerintahan Salomo lah ada ungkapan yang Tuhan ungkapkan sampai sedemikian rupa untuk menunjukkan kredibilitas, kualitas daripada pemerintahannya. 1 Raja-Raja 2 ayat 12 ya. Salomo duduk di atas takhta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Tidak cuma kokoh Bapak Ibu, tapi sangat kokoh. Saudara nanti boleh bandingkan ungkapan Alkitab tentang raja-raja yang lain. Sedemikian rupa Tuhan itu mengangkat hambanya yang bernama Salomo. Kita buka 2 Tawarik 1 ayat 1. 2 Tawarik 1 ayat 1 Bapak Ibu. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya itu menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Tadi sangat kokoh, sekarang ada kata luar biasa. Saudara, ungkapan ini menunjukkan pemerintahan Salomo itu stabil. Pada waktu Salomo memerintah itu memiliki kedaulatan kerajaan yang sangat dihormati. Jadi Salomo ini telah mendirikan kerajaan yang paling kuat Bapak Ibu. Tidak hanya paling kuat tetapi memerintah secara bijaksana dalam seluruh sejarah raja-raja di Israel. Buktinya apa? 1. Kalau pemerintahannya kokoh, pemerintahannya stabil, pemerintahannya kuat, makmur dan sejahtera. Buktinya apa? 1. Kerajaan Israel itu telah menguasai wilayah terluas selama pemerintahan Salomo. Dan belum pernah ada raja sebelumnya. Termasuk Saul, termasuk Daud. Hanya pada masa Salomo. Salomo telah menguasai wilayah terluas dalam pemerintahannya. Mari kita buktikan. 2 Tawarik 9 ayat 26. 2 Tawarik 9 ayat 26. 2 Tawarik 9 ayat 26. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Berapa jauh, berapa luas? Saya tidak mungkin membuktikan lewat peta dalam waktu yang sangat terbatas. Saya berharap Bapak Ibu harus percaya dengan saya. Karena datanya dari Alkitab, bukan saya merekayasanya. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Jadi Salomo ini memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Semua diperintah, semua dikuasai oleh Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo ini berkuasa Bapak Ibu atas segala kerajaan. Mulai dari sungai Efrat tadi sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Karena mereka tunduk kepada Salomo, otomatis mereka akan memberikan upeti. Mereka akan menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Pemerintahan yang stabil dan kokoh dibuktikan yang pertama lewat luasnya Salomo memerintah. Yang kedua, kerajaan Israel itu menikmati kemakmuran terbesar selama pemerintahan Salomo.
Raja yang sebelumnya tidak mendapat anugerah sampai seperti ini. Hanya pada masa pemerintahan Salomo. Kita buktikan 1 Raja-Raja 4 ayat 20 sampai 23. 1 Raja-Raja 4 ayat 20 sampai 23. Ya. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Artinya apa? Masalah sandang, pangan, dan papan tidak pernah mereka sampai kekurangan. Hidup mereka sentosa, hidup mereka sejahtera, hidup mereka aman. Terus, maka Salomo ini berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Negerinya makmur, kaya. Terus, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari itu ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. Saya tidak mungkin ngitung ini ya, nanti terlalu panjang. Tapi percaya saya artinya berlimpah-limpah makanan. Terus 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa, dandi dan gangsa piaraan. Peternakannya, pertaniannya, ya, perkebunannya, apalagi semuanya berlimpah. Sekarang pasal 10, 1 Raja-Raja 10 ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. Adapun emas, nah ini, yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Ini 666 talenta. Berarti 666 kali 34 kilo. Betul nggak? 1 talenta 34 kilo kurang lebih. Kalau 666 talenta berapa kilo Bapak Ibu? Saya tanya berapa kilo? Tolong dihitung pakai kalkulator. Kecuali bisa langsung 22.000 kilo. Hari ini 1 gram emas 2.000. Kalau 2.000 mari kita beli banyak. Mohon maaf, 2.500.000 sampai 2 juta berapa ya? Yang ikuti siapa? Mungkin Pak Aryono, Koming? Yang ikut siapa? Ada yang bilang 2.800.000. Ya sudahlah, kita buat saja ya. 2 juta saja. Kalau 1 kilo itu berapa gram? 1000 gram. Kalau 22.000 kilo itu berapa gram Bapak Ibu? Tinggal kita kalikan. Berapa kekayaannya. Dan itu setiap tahun loh Bapak Ibu. Tinggal duduk manis Salomo itu mendapatkan itu. Artinya tinggalkan susah payahmu. Karena berkat itu anugerah Tuhan. Sekarang ayat 18 sampai 21. Ya, ayat 18 sampai 21. Juga raja ini membuat takhta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Sekarang ini Bapak Ibu, perhiasan itu bahkan ada yang cuma 8 karat. Sudah dibuat jadi perhiasan. 8 karat itu berarti mungkin cuma sekitar 30%. Kalau kita mau hitung pakai persen. Ada yang cuma 9 karat sampai 10 karat. Itu hanya 50%. Dan toko emas menjamin, tak jamin. Tidak bakal lontur. Bukan lontur, tidak dijamin. Tapi saya jamin kalau pakai ini tidak lontur. Nah kalau terus kena keringet Bapak Ibu. Ya kerja terus masih dipakai. Apa enggak lontur itu lama-lama.
Wong cuma lebih banyak tembaganya. Kok lagi ngomong itu? Balik firman Tuhan. Lihat ini. Emas tua. Emas tua Bapak Ibu. Ya, harganya sangat mahal. Tapi dipakai untuk peralatan. Takhta itu 6 loh tingkatnya. Pada takhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Terus sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Belum pernah. Ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas. Emas murni. Tidak ada barang perak. Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Hari ini emas perak berharga enggak? Ganti, nggak usah beli emas, beli perak juga nggak apa-apa. Pada zaman itu perak tidak ada harganya. Saya yakin zaman itu dibuang-buang saudara. Hari ini dijual. Saya nggak tahu kalau perak berapa per gramnya. Berapa? 50. Satu perak itu 1 gram perak 50 rupiah. Oh 50.000, mohon maaf saya pikir 50 rupiah. 50.000. Dari tidak berarti jadi berarti. Dan Salomo menghidupi dan memiliki semua itu. Ya, jadi pemerintahan Salomo yang dikatakan kokoh dan stabil. Bukti yang ketiga apa? Selain kerajaan Israel itu menguasai wilayah terluas. Selain kerajaan Israel menikmati kemakmuran terbesar, kerajaan ini menikmati damai terbesar selama masa pemerintahan Salomo. Tidak ada yang berani untuk intervensi, tidak ada yang berani apalagi untuk menjajah. Coba kita buka 1 Raja-Raja 4 ayat 25. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Ya, dikatakan mari kita baca bersama Bapak Ibu 2-3. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Bukti yang keempat, orang-orang dari berbagai bangsa itu datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Bahkan siapa? Ratu negeri Sheba. Ya, juga datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Bapak Ibu percaya dengan saya ya, nanti baca di rumah ya. Karena terlalu panjang. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Lalu 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 3. Nanti juga baca di rumah. Sekarang 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 24. Lah ini kita baca. 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 24. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi. Saudara, ini yang ngomong bukan saya loh. Alkitab. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Terus, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Kalau zaman sekarang kita dengar, oh hamba Tuhan si A, si B, si C punya karunia nubuat penglihatan. Dicari enggak? Dicari enggak? Banyak orang yang menggantungkan hidupnya loh. Bukan kepada Tuhan tapi kepada si hamba-hamba Tuhan itu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini sudah ada pada zaman itu. Tapi saudara dengar akhirnya apa yang terjadi.
Kembali kepada ketidaktaatan daripada Salomo. Kita baca lagi sekarang. 1 Raja-Raja 11. Salomo yang secara rohani ini sedemikian rupa sekarang di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudara, kata mencintai dalam bahasa Ibraninya ini menggambarkan cinta erotis antara laki-laki dan perempuan, yang juga berarti Salomo mulai terikat kepada hawa nafsu dan kehidupan yang bejat. Ini bukan semata-mata dilakukan Salomo untuk tujuan politik, untuk meraih dan memperluas daerahnya. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Salomo sekarang sudah bergeser dari bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kemampuannya sendiri. Saudara, makanya tadi saya katakan Salomo ini sedemikian rupa dikasih, sedemikian rupa ditolong. Tapi sekarang menjadi seperti ini, menurut Bapak Ibu kebangetan enggak? Kita menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, itu seperti ini Bapak Ibu. Ini fakta yang nyata. Orang yang terkadang kita berbuat baik kepadanya, dia sama sekali tidak pernah berbuat baik kepada kita. Kita sangat mengasihi, mendukung, menolong, membantu, memelihara, memperhatikan. Orang-orang ini tidak pernah tahu bagaimana berterima kasih. Ini ada hari-hari ini Bapak Ibu. Ini terjadi di dunia nyata. Karena itu saya berkata kepada jemaat, lakukanlah firman Tuhan. Pengetahuan rohani, pengertian rohani. Saudara kalau lihat hari-hari ini, itu tidak menjamin. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang di dalam medsos itu, menurut saya mohon maaf ya, tapi saya yakin karena saya mendasarkan kepada firman Allah. Mereka sudah melangkah jauh melampaui Tuhan. Mereka nggak sadar, mereka menjadikan dirinya seolah-olah dia adalah Tuhan. Dengan berkata, ayo lakukan firman Allah, ayo kerjakan firman Allah. Tapi mereka lupa, mereka sudah menyimpang dari Alkitab. Saudara, ini Salomo yang tadinya begitu bergantung, begitu setia, begitu sungguh-sungguh. Sekarang mulai hidup di dalam keduniawian. Saudara, ini sesuatu yang sangat fatal dan mengejutkan. Orang boleh berkata kebacut loh Pak, hamba Tuhan itu Pak. Masa berani berkata Yesus Kristus itu bukan anak Allah Pak. Yesus Kristus itu cuma ciptaan. Lalu ada lagi yang berkata, Pak kebangetan loh pendeta itu. Dia berani berkata ayat yang ini sudah tidak berlaku. Ayat yang ini sudah ditarik sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Lebih gampang langit dan bumi lenyap daripada titik dan koma di Alkitab. Itu dilenyapkan. Mengerikan Bapak Ibu. Ini fakta yang terjadi hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu bacalah Alkitab. Renungkan Alkitab. Pahami Alkitab dengan benar. Dan lakukan. Kurang hebat apa Salomo ini? Banyak hamba-hamba Tuhan yang lulusan gelarnya S1, S2, S3. Bahkan kalau boleh kita sebut S4, S5. Kalau ada mungkin S6, S7. Ya mungkin kalau boleh kita sebut, kita istilahkan seperti itu.
Tapi mereka tidak menghidupi pengetahuan rohani yang mereka miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Allah yang mengasihi Salomo ini tidak mengingatkan, tidak melarang? Tidak loh Bapak Ibu. Allah itu tetap Allah. Manusia adalah manusia. Allah tetap menyampaikan perintah. Allah tetap memberikan nasihat. Allah tetap berfirman. Coba kita buka. Ya. Di dalam Keluaran 34 ayat 16. Keluaran 34 ayat 16. Firmannya jelas Bapak Ibu. Firmannya jelas. Karena itu Bapak Ibu hiduplah menurut firman Allah. Firman Allah itu kekal. Kita lihat Keluaran 34 ayat 16 ya. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka ini akan membujuk juga anak-anakmu. Anak-anakmu laki-laki itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka. Dengan kata lain, Tuhan menyampaikan Tuhan gak mau sampai kita memiliki berhala dalam hidup kita. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, kembali di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Jadi Salomo yang penuh hikmat dan hidupnya sangat rohani ini, dia sembrono dan tidak waspada. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 2 sekali lagi. Apakah Allah tidak berfirman? Apakah Allah tidak menasehatinya? Dikatakan padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan sudah berfirman. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Dan ayat ini berkata apa Bapak Ibu? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, Alkitab berkata mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati. Jangan kalau Senin percaya perdukunan, percaya Hong Shui, percaya ramalan bintang. Kalau Minggu sepenuh hati saya ikut Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Tapi hari-hari yang lain tunggu dulu. Saya akan mendengarkan apa kata tetangga. Saya akan mendengarkan apa kata hati saya. Saya akan mendengarkan apa kata pasangan saya. Saudara, Nehemia 13 ayat 26 berkata dengan jelas. Nehemia 13 ayat 26. Nehemia 13 ayat 26. Kita baca bersama ya. 2, 3. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa? Karena apa? Karena hal semacam itu. Apa itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada loh seorang raja seperti dia
yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh siapa? Perempuan-perempuan asing itu. Segala yang kau berhalakan dalam hidupmu akan mewarnai, akan menarik, akan membawa saudara untuk lari dari bergantung kepada Allah menjadi bergantung kepada yang lain, termasuk bergantung kepada diri sendiri. Jelas ayatnya? Nah, saya sitir sedikit. Tadi kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Waktu dikatakan hati Salomo telah terpaut. Kata terpaut itu Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani artinya menempel. Terpaut itu mengikuti. Terpaut itu mengikuti dengan sangat dekat. Terpaut berarti memiliki ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Saudara baca ayat 1 sampai ayat 8 itu seperti sebuah perjalanan dari titik sampai mencapai sebuah klimaks. Akhirnya apa? Betul-betul si Salomo ini tidak lagi bergantung kepada Allah. Walaupun seharusnya Salomo tetap bergantung kepada Allah. Tapi sekarang Salomo memberikan hatinya dan bergantung kepada wanita-wanita kafir. Saudara, semakin berhasil seseorang, semakin sukses seseorang, kita harusnya semakin bertekad untuk mentaati firman Allah. Semakin saudara mengalami keterpurukan, saudara menunggu, saudara menantikan pertolongan Allah, saudara juga harus tetap memupuk sikap mentaati firman Tuhan. Saudara, ini kengerian yang terjadi hari-hari ini. Orang yang belajar teologi, orang yang belajar secara kerohanian, tapi akhirnya banyak yang malah mempertanyakan Tuhan Yesus itu Allah atau bukan. Mereka berpikir ini Alkitab sudah kedaluarsa. Dan banyak yang berpikir sudah tidak up to date lagi. Saudara, tapi bagimu dan bagiku, mari saat ini kita mau di dalam kerendahan hati, dalam ketulusan, dalam ucapan syukur kepada Tuhan, menghargai karya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, terkadang saya berpikir, saya ini dulu sekolah sangat bodoh Bapak Ibu. Saya harus mengakui itu. Karena saya hidup hanya dengan seorang mama. Mama saya itu tidak peduli dengan dunia pendidikan. Kalau hujan malah saya dilarang sekolah waktu itu. Hujan tidak usah masuk. Nanti malah sakit di rumah. Loh benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ibu saya orang yang sederhana. Sangat sederhana. Tidak naik sekolah pun saya nggak apa-apa. Nggak bakal dipukul. Enggak. Tidak apa-apa. Masih ada tahun depan, masih bisa naik. Loh benar, saya masih simpan itu rapot saya yang angkanya merah-merah itu. Untuk jadi kenang-kenangan. Nah masalahnya begini, saya tuh sampai kelas 2 belum bisa membaca. Waktu itu kan cuma ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Budi. Itu saja gak bisa. Ada seorang guru, saya tuh masih ingat namanya Ibu Kamila. Kelas 2 SD. Setiap pulang dia tuh ngomong begini, kamu Teng, kalau pulang kamu jangan pulang. Kamu ke kelas saya. Ibu ini sambil ngajar loh Bapak Ibu, sambil ngajar. Tapi saya harus ada di depan mejanya. Dia kasih 2 kursi, dia di belakangnya. Untuk khusus mengajari saya membaca. Dan itu sampai hari ini saya ingat betul. Saya tuh ngomong sama istri saya pengen cari Bu Kamila ini. Untuk ngomong terima kasih. Tapi mungkin beliau sudah dipanggil Tuhan ya. Saya ingat betul. Kenapa? Karena guru-guru yang lain itu semua lebih banyak membuli Bapak Ibu. Arek iki maneh.
Mesti gitu. Pancetai lah iki, pancetai. Tapi Ibu Kamila itu memperlakukan saya dengan beda. Loh benar Bapak Ibu. Kalau yang lain ada juga yang cuek. Mari hari ini, saudara, lebih daripada itu orang lain manusia. Tuhan sudah melakukan apa untuk engkau? Saya tanya, Tuhan sudah mengerjakan apa dalam hidupmu? Hei Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan sudah mengerjakan apa dalam hidup kita? Sangat banyak sampai hari ini. Dan Tuhan itu tetap Allah yang sama. Dia tidak berubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jika kami mengingat ya Tuhan akan kebaikan-Mu. Jika kami mengingat akan kasih-Mu. Jika kami boleh ada sebagaimana yang hari ini kami ada. Tuhan, sungguh cinta-Mu itu nyata. Amin. Karena itu Roh Kudus Allah, tolonglah kami. Supaya di sepanjang hidup kami benar-benar taat. Kami tunduk, kami bergantung, dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Yes. Terima kasih. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat semua di sepanjang ibadah ini. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur. Amin. Kami berterima kasih karena kami sungguh-sungguh mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan selalu punya yang terbaik buat kami semua. Amin. Sebelum anak-anak-Mu pulang, bawalah kami untuk dengan sadar mengakui, berterima kasih, bersyukur, dan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Kami juga berdoa bagi semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, Tuhan menolong. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Terimalah persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan menyatakan tingkap-tingkap sorga, membuka pintu-pintu sorga, dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah bagi seluruh umat-Mu. Bapa, sebelum kami meninggalkan gereja ini sementara waktu, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, jajaran Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, juga semua gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai tingkat RW, RT. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu merata dan kasih-Mu nyata untuk membawa bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat yang sakit sudah dijamah dan beroleh kesembuhan. Jemaat yang dalam pergumulan dan beban berat, dalam tekanan hidup, dalam badai, boleh melihat kuasa, mujizat dan kemuliaan-Mu. Boleh mengalami pertolongan, kelepasan dan anugerah Tuhan. Yang membutuhkan jawaban, membutuhkan tuntunan, Tuhan akan membimbing kami. Tuhan akan mengarahkan kami, memberikan jawaban-jawaban yang spektakuler. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sebelum Kau pulang, terimalah sekarang berkat Allah Bapa. Terimalah cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah. Terimalah berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.